Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Allah yang akan disampaikan pada Minggu Quasimodogeniti terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Allah. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menerima dan mempercayai Yesus Kristus dengan benar sebagai anak Allah, sesungguhnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia atau kita pun, orang yang berdosa, tidak akan pernah dapat atau mampu kita dengan sempurna mempercayai bahwa Yesus adalah Anak Allah yang sesungguhnya, kalau bukan karena Roh Kudus. Bapak Ibu, dalam perikop ini kita dapat melihat apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Sesungguhnya mulai dari kelahiran Yesus Kristus, bahkan di masa pelayanannya, dan sampai kepada kematian dan kebangkitannya, akal pikiran kita manusia tidak akan pernah bisa dapat menerima dengan benar tentang
Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu sebabnya ketika Yesus sudah meninggal, kita lihat dalam perikop sebelumnya, sampai kebangkitan Yesus, tidak ada murid-murid yang benar-benar percaya bahwa Yesus akan bangkit. Tidak ada murid Yesus yang berpengharapan bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga, seperti yang disampaikan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada saat ini, atau kita yang sering ikut menonton postingan-postingan di TikTok, pada saat ini banyak pengajar kaum Kristen progresif. Mereka tidak begitu jelas mengajarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, artinya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perlu kita berhati-hati pada saat ini. Banyak orang yang sudah menyia-nyiakan kematian dan kebangkitan Kristus. Banyak orang yang tidak percaya kebangkitan Kristus. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh memahami kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus bangkit. Oleh sebab itu, dalam Minggu Quasi-Modignity, di sini firman Allah menyampaikan kepada kita dengan tema, percayalah Yesus adalah anak Allah. Percayalah Yesus adalah anak Allah. Di bahasa Batak didok, porsia mahamu Yesus do anak ni dewata. Yang pertama, jangan takut dan bimbang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa sejarah mencatat sesungguhnya Yesus telah bersama-sama dengan murid-murid selama 3 tahun dalam masa pelayanannya. Artinya murid-murid sudah melihat bagaimana Yesus menghidupkan yang mati. Sudah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Murid-murid sudah melihat bagaimana Yesus membuat mukjizat. Namun, sesungguhnya meskipun itu sudah mereka lihat dan mereka rasakan bahwa Allah ada bersama-sama dalam diri Yesus Kristus, tetapi dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa mereka satupun tidak ada yang berpengharapan Yesus akan benar-benar bangkit. Bahkan dari kalangan mereka lah yang menjual Yesus. Dari kalangan mereka lah yang menyangkal Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebab itu, dengan tidak adanya pengharapan itu, dapat kita lihat bahwa ketika Yesus meninggal, murid-murid merasa takut. Murid-murid merasa ragu. Bahkan mereka merasa takut terhadap orang-orang Yahudi, terhadap pemimpin. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa manusia sejati kita ini, atau kalau kita ingat ketika Adam jatuh ke dalam dosa, di sanalah manusia menjadi takut terhadap Allah. Artinya, dosa membuat kita memiliki rasa takut. Dosa membuat kita memiliki rasa ragu. Dosa membuat kita memiliki rasa bimbang. Terlebih, membuat kita tidak mampu untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang kudus. Kalau kita perhatikan dari kalangan para murid-murid, mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Artinya, kalau kita ingat khotbah pada Minggu Judika, di mana Yesus menyatakan yang ketiga kalinya akan penderitaannya,
Sesungguhnya haruslah mereka percaya, karena sudah berulang-ulang Yesus menyatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Namun karena mereka memiliki motivasi yang salah, mereka belum benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Jadi, keraguan-raguan itu, rasa kecewa itu, bahkan rasa takut itu karena Yesus meninggal, itu terjadi dalam diri mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah mendengarkan firman Allah, jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita mau ragu akan kebangkitan Kristus Yesus. Kita harus yakin bahwa Yesus yang mati tersalib itu adalah karena dosa kita. Yesus bangkit dari kematian itu juga adalah karena untuk kita. Artinya, sejatinya Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah hanya untuk menyelamatkan aku dan engkau. Menyelamatkan kita dari dosa kematian kekal. Sebab itu, sebagai manusia yang berdosa, perlu kita mengerti dan sadar bahwa akal pikiran kita, kekuatan kita, hikmat dunia ini tidak akan pernah dapat memahami dan mempercayai dengan benar akan kematian, bahkan kebangkitan Yesus Kristus. Itu hanya dapat kita pahami kalau Roh Kudus mengajari, menuturi, dan menuntun kita, terlebih mengakuinya. Makanya kalau kita lihat dalam pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga dikatakan bahwa aku tidak akan pernah dapat dengan pikiran atau dengan kekuatan sendiri untuk mempercayai Yesus Kristus ataupun datang kepadanya. Tetapi Roh Kuduslah yang memanggil kita melalui Injil, sehingga kita dipelihara, diterangi, dan kita mengenal bahkan percaya akan Yesus Kristus. Sebab itu, jangan pernah kita ada dari antara kita untuk menjauhkan pendengaran akan firman Allah. Sebagai generasi yang muda, sebagai pemuda-pemudi GKLI atau Gereja Kristen Luther Indonesia, mari kita belajar untuk memulai menghafal firman. Mari kita belajar untuk memahami pemahaman yang benar. Bahkan sebagai orang tua, kalau kita lihat dalam katekismus itu, di sana dengan jelas dikatakan, hendaklah kepala keluarga mengajarkan. Artinya, pelajari dahulu firman Allah dengan benar, sehingga engkau mampu menjadi orang tua yang baik, mampu mengajarkan firman Allah, mampu mengajarkan hukum Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kalangan kita umat Kristen pada saat ini, sering kita mendengar atau sering kita mengatakan, si Thomas doa roho mol porsea sarubar hotus Thomas. Sering itu kita katakan. Karena sesungguhnya, kenapa itu kita katakan? Karena mereka sulit untuk mempercayai apa yang kita katakan, sehingga kita merasa dongkol. Tetapi dalam topik pembahasan firman kita pada saat ini, nyata juga bahwa Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun murid-murid yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang sudah melihat bekas luka tangan dan tubuh Yesus, tetapi apa yang dikatakan oleh murid itu, Thomas tidak percaya. Malah dia berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lubang bekas paku itu, atau menjamah lambung Yesus,
aku tidak akan percaya. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sungguh nyata bahwa pikiran dan keras kepala manusia, kekuatan kita, itu tidak akan pernah bisa dapat menuntun kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan dari sini kita dapat memahami bahwa pengenalan yang tidak benar terhadap Yesus Kristus akan membuat kita tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi dalam Yesus Kristus, seperti kematiannya, mati di kayu salib, turun ke dalam dunia orang mati. Bahkan kalau kita berpengharapan yang salah kepada Kristus, maka pengharapan yang tidak benar itu akan menuntun kita untuk bermain-main dalam menjadi orang Kristen. Karena itu, hendaklah kita memiliki motivasi yang benar. Yang pertama, motivasi yang benar itu adalah kita harus percaya Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah hanya untuk menebus kita dari dosa kematian kekal. Tidak ada lain daripada itu. Berbicara tentang berkat, kesuksesan, atau kesembuhan atau apapun itu, semuanya itu sudah ada dalam diri Allah. Tetapi Yesus yang datang ke dunia ini, Dia datang ke dunia ini adalah hanya untuk menyelamatkan aku dan engkau. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini juga kita tidak hanya berbicara tentang kebangkitan Kristus, namun melalui firman ini perlu kita lihat dalam diri kita. Siapakah Yesus Kristus dalam diri kita? Bagaimanakah pemahaman kita dan seperti apakah pengharapan kita akan Yesus Kristus? Sebab itu, Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas dikatakan, Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Yesus datang ke dalam dunia adalah hanya untuk menunjukkan cinta kasih sayang Allah akan dunia ini. Yang pastinya, Yesus datang ke dalam dunia ini adalah hanya untuk menegakkan keadilan Allah akan upah dosa adalah maut, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu menyatakan kasih Allah yang digenapi melalui diri Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena darah dan daging Kristus yang tersalib. Itu bisa nanti kita baca di rumah kita masing-masing, Efesus 2 ayat 8-9. Oleh sebab itu, jangan kita mau berkeras kepala untuk tidak percaya akan firman Allah. Jangan kita menjauhkan diri pula dari persekutuan. Jangan pula kita menjadi sombong. Biarpun saya tidak gereja, tohnya saya mendengarkan firman Allah. Itu adalah salah. Sebab ada contoh yang menyatakan demikian. 10 kayu api, itu apinya akan semakin lebih besar. Tetapi kalau yang 10 ini terpisah-pisah, maka apinya akan semakin kecil, bahkan akan mati. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita menjadi sombong, menjauhkan persekutuan karena kita merasa dengan diri sendiri juga kita bisa beribadah, diri sendiri juga kita bisa mendengarkan firman Allah,
Mungkin itu bisa saja cara iblis agar kita menjauhkan persekutuan. Mungkin itu juga adalah cara iblis agar iman kita semakin mengecil, bahkan mati, dan kita menjauh daripada Allah. Yang kedua, agar engkau beroleh pembenaran atau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesungguhnya disinilah harus kita akui dan harus kita syukuri bahwa Minggu Paskah ini begitu mengingatkan kita akan kemenangan Kristus yang telah mengalahkan kematian kekal. Kebangkitan Kristus menandakan kemenangan dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Artinya jelas, kalau Yesus itu adalah hanya manusia biasa saja, tidak ada kealahan dalam diri Yesus Kristus, maka dia tidak akan bangkit. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, itu nyata bahwa dia adalah sungguh anak Allah yang hidup. Kemenangan Kristus itu adalah pertanda kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu. Di mana melalui kebangkitan Kristus, kita dijadikan menjadi milik Allah yang seutuhnya. Kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah juga penghiburan bagi kita, bahwa kita akan berjumpa dengan saudara-saudari kita yang terdahulu kembali kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam khotbah kita minggu ini, Yesus telah menyatakan dirinya kepada murid-murid bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Dia telah menyatakan atau menunjukkan dirinya kepada Maria. Itu jelas bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Karena itu, sadarilah kehadiran Kristus Yesus sungguh membawa damai bagi murid-murid yang sedang dalam rasa takut dan dalam kegelapan akan dunia. Artinya, dari sinilah kita tahu juga bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus membawa damai bagi kita. Kehadiran Allah dalam diri kita masing-masing membawa perdamaian antara kita semua dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah itu adalah ciptaan yang baru. Seperti nama minggu kita pada saat ini, Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang lahir. Songon poso-poso nai baru na tubuh, nawasan disusu na denggan. Hal itu bisa kita lihat dalam apa yang dikatakan Petrus, 1 Petrus 2 ayat 2. Sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui nama minggu kita pada saat ini juga, kita diingatkan secara nyata kalau kita lihat bayi yang baru lahir itu, tentu dia akan haus dengan susu yang murni, haus akan pemeliharaan, haus akan kasih sayang orang tua. Artinya, sama halnya dengan manusia. Kita adalah ciptaan Allah. Namun, dosa membuat citra Allah itu pudar, bahkan hilang dari dalam diri kita. Dan itu akan kembali ketika kita sudah berada di surga. Artinya citra Allah yang sesungguhnya ada dalam diri manusia itu akan kembali ketika kita di surga. Sebab itu perlu kita sadari dan kita syukuri bahwa kebangkitan Kristus dari kematian menjadikan kita ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru artinya dosa kita
telah disucikan melalui kebangkitan Kristus. Sebab itu, seharusnya orang yang telah ditebus oleh darah dan tubuh Kristus, kita sesungguhnya adalah ciptaan baru. Dan ingat, hanya ciptaan barulah yang akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Hanya orang yang percayalah yang akan beroleh pembaharuan, yang akan beroleh keselamatan kekal. Sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagi kita juga kalangan Lutheran, ketika kita menerima baptisan yang kudus, sungguh firman Allah yang ada dalam baptisan itu menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya, dosa Adam lama yang telah diwariskan dari orang tua kita kepada kita, ketika kita menerima baptisan, maka firman Allah yang dipadukan dengan air itu akan menenggelamkan dosa lama yang ada dalam diri kita. Bahkan, baptisan kudus itu juga akan menenggelamkan, dan di sana juga terkait bahwa dosa kita telah dipakukan melalui kematian Yesus Kristus. Artinya sudah jelas, tidak ada lagi kesempatan kita atau pikiran kita atau keputusan kita untuk tidak mensyukuri anugerah Allah. Tetapi sadarilah, kebangkitan Kristus, baptisan kudus yang telah saudara-saudari terima, itu menjadikan kita ciptaan baru. Itu menjadikan kita milik Allah yang sesungguhnya. Makanya kalau kita lihat dalam perikop ini, kebangkitan Kristus ketika mereka berjumpa atau ketika Yesus hadir dalam rumah itu, tempat murid-murid tinggal atau bersembunyi, apa yang dikatakan Yesus Kristus? Damai madihamu, yang artinya ketika mereka melihat Yesus, mereka percaya. Lalu Yesus menghembuskan Roh Kudus, sehingga itulah yang membuat murid itu menjadi orang yang percaya sesungguhnya, menjadi ciptaan yang baru sesungguhnya. Dan harus kita ingat, sesungguhnya manusia atau ciptaan baru itu diharapkan oleh Allah untuk sama menjadi seperti Allah, untuk memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus ingatkan kepada murid-murid itu, agar mereka mengampuni, agar mereka memaafkan sesama. Karena yang pertama, Kristus telah mengampuni kita dari kematian kekal, dari dosa. Jadi dalam tema khotbah kita minggu ini, yang dikatakan percayalah bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31, itu adalah tujuan firman ini dituliskan. Artinya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar sungguh anak Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus dari kebangkitan dan kematian dari Yesus, kebangkitan dan kematian Yesus Kristus sungguh bukti nyata bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Sebab itu, setiap kita yang sudah mendengar ini, mari kita percaya. Mari kita mengimani itu. Jangan keraskan hatimu. Percayalah. Yang ketiga, karena itu percayalah dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini saya mau katakan, kita sebagai umat ciptaan Allah haruslah percaya akan kebangkitan Kristus, supaya iman kita tidak sia-sia. Sebab Rasul Paulus katakan,
Kalau di dalam dunia ini kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah iman kita. Hal itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Bahkan dikatakan juga, kalau dalam dunia ini kita hanya berpengharapan kepada Yesus Kristus hanya sebatas di dunia ini saja, artinya supaya kita sukses, supaya kita kaya, supaya kita sehat-sehat, maka kita adalah orang yang paling malang. Tetapi berharaplah bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Sebab itu, hendaklah nyatakan imanmu, nyatakan bahwa engkau sudah dibenarkan, nyatakan bahwa engkau sudah ditebus melalui kehidupanmu. Aisian perbueni haudo tak daun batang nihau. Artinya, dari ketaatan kita melakukan hukum Taurat, dari situ kita dapat melihat bahwa kita sudah benar, sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Dari iman kita, dari buah iman kita, itu benar-benar dapat menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh sudah menjadi milik Allah. Sehingga nyatalah bahwa kita sudah benar menjadi ciptaan baru. Orang yang sudah menjadi ciptaan baru akan haus dengan kemurnian firman Allah, akan haus dengan pengampunan dosa, akan haus dengan pertobatan dan penyesalan akan dosa. Kiranya Allah menolong dan memelihara kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.